Aku membiarkan suamiku kelaparan setelah dia menguras saldo ATM-ku sampai 0 rupiah demi judi online. Apakah gua salah? Jangan lupa like, follow, share, repost, dan juga cek link di bio. Halo Retok. Halo. Kenalin, namaku Ina. Aku udah mendiamkan dan tidak memberikan nafkah batin kepada suamiku kurang lebih 2 minggu ini karena aku bingung, marah, dan kecewa. Semua perasaan campur aduk menjadi satu karena suamiku bermain judol, pinjol, dan mengambil uang untuk kebutuhan sehari-hari kami. Jadi, aku menikah dengan suami di awal tahun 2021 dan kami memutuskan untuk mengontrak dan belajar hidup mandiri. Singkat cerita, dia itu bukan yang pertama kali bermain judol dan pinjol. Aku sudah maafkannya, tapi dia udah melakukan beberapa kali. Di saat pernikahan kami berusia kurang lebih 5 bulan, dia ketahuan pinjol sekitar 10 juta. Dan itu udah kami bayar lunas dengan aku kembali bekerja. Jadi pas kita mau menikah, aku resign dari kerjaanku karena mengurus pernikahan kita. Pada tahun 2022, dia kembali bermain judol menggunakan semua gajinya tanpa memberiku nafkah sedikit pun. Tapi aku masih memakluminya karena waktu itu aku hanya mengandalkan gajiku untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian saat aku hamil muda, dia bermain judol dan pinjol lagi. Itu pun sudah aku lunasi dengan emas mahar yang dia berikan kepadaku. Kenapa emas? Karena aku tidak bekerja sama sekali waktu itu karena hamil dan tidak mau ribet. Tahun 2024 dia bermain judol dan pinjol lagi. Dan ya gobloknya aku lunasin lagi dengan tabungan emas yang aku miliki sebelum menikah dengan dia karena aku percaya kalau dia bakal berubah. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, aku cek HP-nya masih aman tanpa pinjol dan judol. Jadi aku udah mulai percaya dong. Dari awal tahun 2026 aku sudah tidak ngecek HP-nya lagi karena aku percaya kalau dia memang sudah benar-benar berubah. Tapi kepercayaan itu sedikit demi sedikit mulai hilang karena beberapa minggu ini kalau malam dia suka menyendiri dan sandi HP-nya diganti. Dan hari itu anak aku minta main HP, lalu dia membuka sandi HP-nya di depan aku. Setelah aku tahu sandinya, aku buka lagi lah HP-nya dan betapa terkejutnya aku. Ternyata di aplikasi Paylater ada tagihan sebesar 4 juta lebih, padahal gaji suami aku cuma UMR kabupaten. Emosi yang selama ini aku pendam karena tidak mau ribut dan tidak mau orang lain tahu akhirnya meledak. Aku maki dia, aku katain dia binatang. Puncaknya tanggal 20 kemarin aku mau menarik uang di ATM-ku. Terakhir kali aku ingat saldoku masih ada 1 juta. Tapi setelah aku cek saldonya nol. Dan ya bisa kamu tebak, saldo di ATM-ku diambil untuk judol. Padahal itu sisa uang terakhir gaji dia. Kalau uang itu habis, ya berarti tidak ada tabungan lain lagi dan kami tidak makan. Tapi untungnya aku masih menyimpan uang 500.000 dari ibuku. Entah ini firasat atau bagaimana, biasanya kalau aku dikasih uang siapapun aku selalu bilang ke dia. Tapi kali ini tidak. Otakku tiba-tiba bilang, selipin aja uang itu di dalam dompet biar suamimu nggak tahu. Dan benar saja uang itu sekarang jadi penolongku dan anakku. Dia tidak tahu kalau aku masih ada pegangan dari ibuku. Dia hanya tahu kalau aku tidak punya uang sepeser pun untuk belanja. Tapi dia juga tidak memikirkan bagaimana kami hidup tanpa uang. Tapi ya sudah, aku masa bodoh sekarang. Aku mati rasa dengan dia. Dan sekarang saat dia berangkat kerja, aku beli sarapan dengan anakku. Cuma kami berdua saja, dia tidak aku belikan. Kami berdua sekarang selalu makan sore dan malam tidak pernah makan supaya sadar kalau istri dan anaknya tidak makan. Tapi dia tidak sadar-sadar juga. Dia malah balik marah karena mendiamkan aku sampai detik ini, sampai aku menulis cerita ini. Jadi apakah aku salah kalau mendiamkan dia juga? Terima kasih sudah mau membaca cerita aku, Kak. Karena jujur aku bingung mau cerita ke siapa. Dan dua belah pihak orang tua kami juga belum tahu masalah ini. Bahkan masalah suamiku yang suka menjudol. Maaf kalau katanya terbelit-belit. Mari kita bantu kakak ini. Komen di bawah.